Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 143. Laki-laki harus minum bir. Ellen, aku sudah membawakan Jenny padamu. Feli membawa kedua orang ke tempat duduk sambil berteriak kepada seorang anak muda. Kini sudah ada beberapa pria dan wanita yang duduk di tempat ini. Orang yang bernama Ellen Ika kelihatannya bukan orang biasa. Cara berpakaiannya sangat keren. Jam tangan model Vacheron Constantin seri 8518 yang dipakai di pergelangan tangannya bersinar. Jam tangan ini senilai 600 juta. Jenny sudah datang. Cepat duduk. Beberapa pria dan wanita langsung berdiri menyapa Jenny dengan ramah. Wajah Ellen dipenuhi dengan senyuman lebar. Dia ingin mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Jenny, tapi dia pun menarik kembali lagi setelah berpikir sejenak. Jenny, kita sudah 2 tahun tidak bertemu. Dulu pertemanan kita paling baik di kelas, jadi kita bertemu dulu sebelum reuni teman sekelas. Kamu tidak keberatan, kan? Ucap wanita yang berpakaian terbuka. Cih, Cynthia, jangan mempermainkanku. Aku sangat mengenalmu. Kata-katamu tadi hanyalah permulaan untuk membuatku mabuk, kan? Jenny berkata sambil tertawa. Semua orang bercanda sambil menyapa Jenny. Valentino menyadari bahwa beberapa orang ini memiliki hubungan yang baik dengan Jenny. Ellen juga tidak bermaksud merendahkan orang. Dari tatapan matanya bisa terlihat kalau dia memang menyukai Jenny. Siapa dia? Tiba-tiba perempuan berambut panjang melihat Valentino dengan penasaran. Beberapa orang lainnya juga melihat ke arah Valentino. Mereka tidak tahu kenapa Valentino berdiri di samping meja mereka. Tidak ada yang mengenalnya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tidak kelihatan seperti pelayan, juga tidak mengenakan baju pelayan. Aku datang bersama Jenny. Valentino melakukan perkenalan diri. Mereka semua adalah teman Jenny, jadi Valentino tidak berlagak sombong di depan mereka. Setidaknya, dia tidak akan mempermalukan iparnya. Hanya saja, semuanya seketika menjadi hening saat Valentino selesai berbicara. Jenny mengerutkan alisnya. Dia ingin berkomentar, tapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Apa yang Valentino katakan tidak salah. Dia memang datang mengikuti dirinya. Tidak mungkin Jenny tidak mengakuinya, kan? Tidak lama kemudian, pandangan semua orang langsung tertuju ke arah Ellen. Air muka Ellen langsung menjadi masam, tangannya menggenggam gelas anggur dengan kuat. Semua orang tahu kalau Ellen menyukai Jenny. Bisa dikatakan Ellen sudah mengejar Jenny hampir 4 tahun. Akhirnya setelah 2 tahun tidak bertemu, Jenny malah memberikan kejutan yang begitu besar pada Ellen kali ini. Membawa seorang pria kemari? Tanpa dipikirkan, Valentino pasti pacarnya Jenny. Kalau tidak, untuk apa Jenny membawa Valentino kemari? Seketika semua orang menjadi canggung. Awalnya mereka berpikir sudah 2 tahun tidak bertemu. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyatukan Jenny dan Ellen. Sekarang, Jenny malah sudah punya pacar. Ellen merasa semakin sedih. Dia merasa wajahnya seakan-akan ditampar dan terasa sangat sakit. Feli terbengong, dia mengedipkan matanya beberapa kali. Akhirnya dia pun sadar. Feli langsung menjelaskan. Aku yang memperkenalkan saja, namanya Valentino. Dia adalah kakak iparnya Jenny. Keluarga Jenny khawatir dengan Jenny yang keluar sendirian di malam hari, jadi menyuruh Valentino untuk mengikutinya. Setelah Feli menjelaskannya, Ellen langsung mendongakkan kepalanya melihat ke arah Valentino. Beberapa orang lainnya juga langsung menaikkan kepala mereka dan menghela napas panjang. Oh, ternyata ini Kak Valentino. Silakan duduk, Kak Valentino. Kenapa kamu berdiri terus? Sikap Ellen seketika berubah drastis, seakan-akan seperti 2 orang kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Sekarang Ellen merasa sangat tenang dan bahagia. Valentino bukan pacar Jenny, melainkan kakak iparnya. Jadi, untuk apa Ellen marah? Bahkan kalau kedepannya Ellen dan Jenny bisa bersama, maka mereka adalah sekeluarga. Dia juga harus menyapa Valentino sebagai kakak ipar. Dalam kesempatan ini, Ellen langsung meleceh Valentino. Suasana di tempat langsung menjadi ceria, semuanya menyapa Valentino dengan sangat ramah. Dia bukanlah kakak iparku. Bagaimana mungkin aku memiliki kakak ipar yang tidak berguna? Jenny mengoceh dengan suara yang kecil sehingga tidak ada yang menyadari omongannya. Valentino juga tidak berlagak sombong. Dia tertawa sambil duduk di kursi. Mana boleh Kak Valentino duduk di sini?
kamu, Ellen, dan Jenny adalah tokoh utama malam ini. Mari, ayo minum. Seorang pemuda langsung menarik tangan Valentino. Aku tidak ikut minum, kalian yang minum saja. Nanti aku masih harus menyetir lagi. Valentino menolak dengan alasan lain. Ini? Pemuda itu langsung kehabisan kata. Lagi pula memang tidak aman untuk berkendara setelah minum. Tidak apa-apa, Kak Valentino. Nanti aku panggil sopir pengganti saja. Kamu minum saja dengan santai. Malam ini aku yang traktir. Ellen berkata dengan loyal. Tidak, aku nanti masih ada urusan lain. Tolak Valentino sekali lagi. Meskipun kemampuan minum Valentino bagus, malam ini dia tidak ada niat minum sama sekali. Sekarang dia hanya memikir untuk mengantar Jenny sampai rumah dengan aman, inilah yang terpenting. Astaga, Valentino, jangan-jangan kamu mengatakan seperti ini karena tidak bisa minum? Sebagai lelaki harus bisa minum. Kata Cynthia sambil bercanda. Semua orang juga tertawa, mereka tahu kalau Cynthia hanya bercanda. Dia memang bukan laki-laki. Di saat ini, Jenny tiba-tiba berbicara dengan tidak senang. Jenny merasa Valentino terlalu mempermalukannya. Semua temannya meminta Valentino untuk minum, apa maksudnya dia tidak mau minum? Apa aku membawamu kemari untuk mempermalukanku? Orang lain mau bersulang denganmu, kenapa kamu begitu sombong? Apa kamu mengira sudah bisa sombong dengan memenangkan lotre sebesar 2 miliar? Setelah Jenny mengatakannya, semua orang langsung terkejut dan melihat Jenny dengan penasaran. Kenapa Jenny seperti tidak terlalu menyukai Valentino? Bahkan seperti dendam padanya. Hal ini tidak mungkin terjadi. Bukankah Valentino adalah kakak iparnya Jenny? Semua orang terus-menerus menebak, Cynthia malah tiba-tiba teringat sesuatu. Dulu sebelum Jenny kuliah di luar negeri, dia pernah menceritakan tentang Valentino kepada Cynthia, kalau Valentino adalah menantu yang miskin dan bergantung pada istrinya. Valentino tidak melakukan apapun selain makan setiap hari. Hanya saja sudah 2 tahun berlalu, Cynthia sudah melupakan semua ini. Kini melihat Jenny memperlakukan Valentino seperti ini, Cynthia tiba-tiba teringat masalah dulu. Aku sudah ingat. Valentino adalah kakak ipar tidak berguna yang pernah diceritakannya dulu. Cynthia langsung berbisik ke orang di sampingnya. Beberapa teman yang tahu langsung melebarkan matanya dan teringat dengan masalah ini. Dalam beberapa detik saja, mereka langsung menyebarkan masalah ini. Ellen juga pernah mendengarkan masalah ini. Saat itu, dia juga pernah memandang rendah kelakuan Valentino itu. Mereka tidak menyangka hari ini bisa bertemu dengan Valentino secara langsung. Setelah itu, tatapan mata semua orang terhadap Valentino langsung berubah. Mereka tidak seramah sebelumnya lagi, bahkan merendahkannya. Bab 144, Dewa Minum. Sebenarnya mereka bersikap baik terhadap Valentino hanya karena Valentino adalah saudara iparnya Jenny. Kalau tidak, siapa yang mengenal Valentino? Sekarang, bahkan Jenny pun tidak ingin bersikap baik kepada Valentino, mana mungkin orang lain akan menghargainya. Terlebih lagi, setelah mengetahui bahwa Valentino adalah cowok yang mengandalkan wanita, walau semua orang tidak mengatakannya, tersirat juga pandangan semakin meremehkan dalam hati mereka. Terutama pemuda yang tadinya membujuk Valentino untuk minum, dia juga ingin hidup mengandalkan wanita, tapi tidak satu pun gadis yang ingin dijadikan batu sandarannya. Jadi, selain memandang rendah Valentino, pemuda itu juga sangat cemburu padanya. Sudahlah. Kamu harus tahu, Valentino, tidaklah banyak kesempatan untuk minum bersama Kak Ellen. Hari ini kita bisa duduk dengan Kak Ellen untuk minum bersama karena Jenny. Biasanya, kita tidak mungkin punya kesempatan seperti ini. Kata pemuda tersebut untuk memecah suasana yang hening. Harus diakui kelakuan pemuda ini berubah dengan sangat cepat. Hanya sesaat, panggilannya terhadap Valentino sudah berubah, dari Kak Valentino menjadi Valentino. Ya, benar kata Marvin Harahap, biasanya kita tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Jadi, jika ada kesempatan di depan mata, kita harus menghargainya. Namun, memang ada orang yang tidak tahu berterima kasih. Benar, Kak Ellen sudah bersulang untuknya, tapi dia berani tidak minum. Benar-benar, sedikit bodoh. Beberapa teman di sekeliling Jenny pun tidak tahan untuk menyetujui perkataan Marvin. Terlebih lagi beberapa gadis termasuk Cynthia. Mereka mengobrol sambil mengamati raut wajah Jenny. Saat melihat raut wajah Jenny tidak marah sedikit pun, obrolan mereka menjadi semakin intensif. Sekarang Jenny memang tidak marah, melainkan dia merasa lebih lega. Mendengar ejekan dan ocehan orang sekeliling terhadap Valentino, Jenny merasa hatinya semakin puas dan senang. Valentino, bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu memenangkan lotre sebanyak 2 miliar? Kalau begitu, coba kamu sombong lagi. Jenny tidak dapat melawan Valentino,
Tapi semua temannya ini lebih hebat daripada dia, kan? Setidaknya mereka tidak seperti Valentino yang menikah ke keluarga istri untuk mengandalkan istrinya. Terhadap ejekan semua orang, Valentino hanya sedikit menggelengkan kepalanya, namun tidak mengatakan apa-apa. Dengan usia dan karakter Valentino sekarang, Ellen dan yang lainnya hanya seperti sekelompok bocah kecil saja di matanya. Valentino tidak mungkin memedulikannya. Dia bisa menganggap semua itu tidak pernah didengarnya jika mereka tidak melewati batas toleransinya. Tidak mungkin hanya karena ejekan mereka, Valentino langsung menyuruh orang untuk menghajar mereka. Semua itu tidak ada perlunya, Valentino juga tidak senaif itu. Akan tetapi, sikap Valentino yang tidak memedulikan mereka ini, memiliki arti lain di mata semua orang. Mereka merasa Valentino terlalu pengecut. Memang pantas disebut menantu pecundang, dia pun tidak berani melawan saat diejek orang lain. Sungguh pria pecundang yang lemah. Alhasil, semua orang seperti menemukan sebuah bahan olokan dan melihat Valentino dengan tatapan hina. Cynthia dan para gadis juga sesekali mengolok-olok Valentino. Sedangkan Marvin dan pemuda lainnya selalu membujuk Valentino untuk minum. Jika Valentino tidak meminumnya, mereka lalu mulai mengejeknya. Jenny pun sangat senang melihatnya. Dia ingin Marvin dan yang lainnya menekan kesombongan Valentino. Ups, Valentino, kalau kamu seperti ini lagi kami akan memandang rendah dirimu. Lelaki tidak boleh takut untuk minum. Tahu tidak, semua orang harus minum setelah tiba di bar jazz ini. Kamu tahu mengapa? Marvin membujuk Valentino lagi, lalu berkata dengan nada misterius. Mengapa? Meski Valentino tidak tertarik terhadap hal itu, rasa ingin tahu Jenny dan Feli beserta gadis lainnya pun seketika terungkit. Aku juga tahu akan hal ini. Jawab Ellen sambil tersenyum. Benar. Semua orang akan mengetahui hal ini jika mereka sering pergi ke bar jazz. Gadis seperti kalian jarang datang, Valentino, mungkin dia juga tidak memiliki uang untuk datang ke sini. Jadi, jika kalian tidak tahu, itu sangat normal. Marvin buru-buru menganggukkan kepalanya sambil menyombongkan diri karena dia memiliki kemampuan untuk sering bermain di bar ini. Sebenarnya apa alasannya? Cepat, katakan. Jenny benar-benar tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Gadis-gadis lainnya juga menatap Marvin dengan penuh harap. Saat ini, Marvin merasa sangat puas dalam hatinya, dia bagai menjadi pemeran utama di tempat ini. Lalu dia pun mulai berkata, mengapa harus minum kalau datang ke bar jazz? Karena di dalam bar ini terdapat suatu cerita. Marvin sengaja menarik rasa penasaran semua orang. Cerita apa? Apa kamu bisa katakan? Kalau tidak bisa, biarkan yang lain ceritakan saja. Cynthia mendesaknya dengan kesal. Kamu langsung ceritakan saja, kata Ellen dengan datar. Baik, akan kuceritakan, Kak Ellen. Marvin meminum seteguk bir dan berkata, akhir-akhir ini ada sebuah cerita tentang dewa minum di dalam bar jazz. Dewa minum? Semua orang pun tertegun. Dewa minum itu dewa apa? Mendengar sebutan ini, sepertinya sangat jago minum. Benar. Dewa minum. Seperti Royal Salute ini, kalian bisa minum berapa banyak? Marvin mengulurkan tangannya menunjuk ke arah botol anggur. Aku mungkin bisa minum setengah botol. Lebih dari setengah, aku akan hilang kesadaran. Cynthia menjawab setelah berpikir sejenak. Aku hanya mampu minum setengah gelas. Feli merasa sedikit malu. Aku bisa sebotol, memangnya kamu mau saingan minum dengan kami? Jawab pemuda satunya. Jenny pun ikut menjawab bahwa dia mampu minum lebih dari setengah botol. Menurutku, di antara kita semua, bukankah Kak Ellen yang paling jago minum? Kata Marvin. Benar. Kak Ellen pasti yang paling jago. Pokoknya aku kalah dengannya. Kemampuan Kak Ellen dalam minum memang sangat hebat. Tidak mungkin kita bisa mengalahkannya. Kalian pernah minum dengan Kak Ellen, jadi kalian tahu kemampuannya. Tapi kalian belum pernah minum dengan Valentino. Mungkin saja Valentino juga jago minum. Haha, kamu jangan bercanda. Aku merasa Valentino tidaklah mahir dalam minum. Mungkin saja alergi dengan alkohol. Haha. Tidak tahu apa yang telah terjadi. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak ketika topik pembicaraan sekali lagi kembali kepada Valentino. Saat ini, Valentino benar-benar telah menjadi bahan tertawaan mereka. Mereka merasa bahwa itu adalah lelucon besar untuk membandingkan Valentino yang tidak pernah meminum alkohol dengan Ellen yang mahir dalam minum. Hei, jika dihitung sesuai kemampuan minumku, aku bisa meminum 2,5 botol untuk kadar alkohol seperti Royal Salute.
Ellen tersenyum lalu menjawab. Wah, 2,5 botol, hebat sekali. Ya benar, kalau aku sendiri yang minum 2,5 botol, mungkin sudah tidak sadarkan diri. Cynthia dan beberapa gadis semuanya berseru, bahkan Jenny pun melihat Ellen dengan sorot terkejut.